不如就把这打赌赢来的天幕神针送予你。有些本事，会掩人耳目，眼下还是得先学会这个木系神通，也没有资格战胜华天都。Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Pang Han berhasil memenangkan kompetisi di daftar Sanhe, keesokan harinya dia pun berangkat menuju istana Jialan. Nampak Pang Han sedang berjalan sendirian di sebuah hutan yang cukup rindang. Tiba-tiba dia pun mendengar suara seseorang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya itu adalah Yu-er. Mendengar suara Yu-er yang memanggilnya, Pang Han pun nampak senang. Dia pun berkata, "Adik perempuan senior keluarlah," ucapnya. Setelah ucapannya itu, sosok Yu-er pun muncul di hadapannya. Yu-er pun berkata, "Anda ada di sini ya," ucapnya. Lalu dia pun segera menghampiri Pang Han. Pang Han pun bertanya kepada Yu-er, "Kenapa kamu menungguku di kaki gunung?" ucapnya. "Tentu saja kakak perempuanku mintaku untuk menjemputmu. Pria tidak diperbolehkan memasuki Jiangquan Feng pada hari ini," ucapnya. "Jadi Anda harus mengikutiku," ucap Yu-er. Setelah ucapannya itu, lalu Yu-er pun bergegas untuk mengajak Pang Han ke Jiananpeng. Akhirnya Pang Han pun sampai di sebuah tempat, yaitu Istana Jianpeng, tempat kediaman dari senior Jialan. Setelah sampai di aula yang cukup luas, Yu-er pun melambaikan tangannya. "Kakak senior, saya membawa Pang Han ke sini," ucapnya. Lalu dia pun menghampiri senior Jialan dan Long Xuan. Di samping Yu-er, Pang Han pun memberikan salam kepada senior Jialan dan Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun memberikan hal yang sama seperti Pang Han. "Terima kasih Pang Han atas kebaikanmu. Long Xuan tidak bisa melupakannya. Saya hanya memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Saya tidak berani menerima kebaikan itu," ucap Pang Han. Di sisi yang lain, Jian pun berkata, "Pil panjang umur Yin Yan milik Pang Han ini adalah harta karun yang langka antara langit dan bumi. Pikirkan tentang itu. Saya tidak dapat menemukan hadiah terima kasih yang cocok untukmu," ucap Jialan. Tiba-tiba, Jialan pun mengeluarkan sebuah benda pusaka, yaitu jarum surgawi, yang akan dia serahkan kepada Pang Han sebagai pengganti pil Yin Yang. Dia pun mengatakan kalau jarum surgawi ini telah diisi energi olehnya, jadi sangat bermanfaat untuk Pang Han. Seperti diketahui, kalau Pang Han telah bertemu dengan ketua Tianxing, lalu Pang Han pun diberikan sebuah kitab, yaitu tentang roh kayu. Oleh karena itu, Jialan pun memberikan benda pusaka jarum surgawi ini kepada Pang Han, bermaksud untuk meningkatkan kultivasi Pang Han. Jialan pun memberikan saran kepada Pang Han agar berlatih teknik ini di hutan ungu miliknya. Lalu Jialan pun menjelaskannya kepada Pang Han, "Ini adalah akar spiritual yang telah saya tempatkan dengan sangat cermat. Anda dapat berlatih di tempat ini dengan tenang, dapat memusatkan pelatihanmu dengan cepat." Akhirnya Pang Han pun meninggalkan tempat itu dan mengikuti jejak Yu-er untuk menuju ke hutan ungu. Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Pang Han sedang berkultivasi di hutan ungu. Di sisi Pang Han, Yanlan pun berkata, "Ketua Yuan Men ini memiliki beberapa kemampuan. Jika bukan karena pengorbanan besar guru untuk menahan hukum dasar, saya khawatir saya tidak bisa melindungimu," ucapnya. Di sisi yang lain, Pang Han pun mengeluarkan sebuah kitab roh kayu pemberian dari ketua Tianxing. Yanla pun berkata, "Ini adalah 8 kekuatan ilahi agung dari Sekte Yuhua dan teknik matahari surgawi. Itu hanyalah kekuatan magis kecil di antara mereka. Untuk mengalahkan Huan Tiandu, setiap napas sangatlah penting. Bagaimana Anda bisa menyia-nyiakan pada saat 1 tahun ini? Jika ingin belajar, maka belajar saja dari kaisarmu, dari dinasti Qing," ucap naga Yanra. Untuk sejenak Pang Han pun nampak terbenung. "Istana Kaisar Qingmu," gumamnya. Yanla pun mulai menjelaskan kepada Pang Han, "Mata surgawi dari Sekte Yuhua itu hanyalah bagian dari kekuatan magis kuno Istana Kaisar Qingmu," ucapnya. "Pohon roh kayu angin musim semi dan Istana Kaisar Qingmu kebetulan energi sebenarnya berasal dari dinasti Qing. Anda dapat menghindari kecurigaan jika Anda menggunakan di masa depan," ucap naga Yara. Mendengar penjelasan itu, lalu Pang Han pun bertanya, "Bagaimana Anda bisa mengetahui kesaktian dari Huan Men?" ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Pang Han, lalu naga Yara pun mulai menjelaskan, kekuatan iblis besar ada di 5 kekaisaran. Ada masing-masing Istana Kaisar Qingmu yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Kaisar Api Merah, yang kedua adalah Kaisar Api Putih, yang ketiga adalah Kaisar Api Hitam, yang keempat yaitu adalah Kaisar Api Tuhuang. Sedangkan yang terakhir adalah Kaisar Emas Yama yang sedang engkau kembangkan, ucapnya. Tiba-tiba Pang Han pun berkata, "Lalu saya akan mengembangkan 2 kekuatan magis kuno," ucapnya. Mendengar perkataan dari Pang Han itu membuat naga Yanran pun tertawa.
Anak muda pasti punya batasan dalam bermimpi. Jika kekuatan magis kuno dan energi sejati berbenturan di bawah kekuatan supranatural panah tingkat 5, maka hasilnya akan mati sangat mengerikan. Pang Han pun bergumam dalam hatinya, kekuatan supranatural tingkat kelima surgawi dan alam manusia, pasti saya akan mencapainya. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai alam surgawi dan manusia, dia tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan Huan Tianlu, gumamnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun mulai fokus untuk berlatih kekuatan seni roh kayu. Dengan bantuan senjata pusaka jarum surgawi pemberian dari senior Jialan, Pang Han pun mulai fokus untuk meningkatkan kekuatannya serta energi spiritualnya. Sementara itu, di sisi yang lain, Nagayara pun mulai memperhatikan pelatihan dari Pang Han, takut terjadi kesalahan yang tidak diinginkannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, Pang Han pun terus fokus untuk meningkatkan kultivasinya sambil diawasi oleh Nagayara. Akhirnya, pada bulan terakhir, Pang Han pun berhasil memadatkan dua energinya menjadi satu. Setelah penggabungan dua energi itu, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Pang Han. Akibat fluktuasi energi yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Pang Han membuat hutan ungu pun menjadi kekeringan akibat dihisap oleh teknik roh kayu. Pada hari terakhir pelatihannya, Pang Han pun berhasil memadatkan dua energinya sehingga membuat sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat di hutan ungu. Di saat-saat terakhir, lalu Pang Han pun memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya. Seketika, kekuatan fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Pang Han. Akibat fluktuasi energi yang sangat kuat di dalam tubuhnya, Pang Han pun berteriak sangat keras di hutan ungu. Akhirnya Pang Han pun berhasil melatih keterampilan Buddha Kaisar Qingmu dinasti Qing. Akibatnya sebuah pilar cahaya pun langsung ditembakkan ke atas langit. Berbarengan dengan pilar cahaya itu, tiba-tiba dua senjata pusaka milik Pang Han pun berputar-putar di sekitarnya, yaitu lukisan Huang Quan dan jarum surgawi. Lalu kedua benda pusaka itu pun memasuki tubuh Pang Han. Setelah dua pusaka itu memasuki tubuh Pang Han, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat menakutkan pun muncul di tubuh Pang Han. Pang Han pun melayang ke udara dengan kekuatannya. Akhirnya Pang Han pun berhasil meningkatkan kultivasinya sehingga dia memiliki kekuatan supranatural tingkat 2. Dari pelatihan kultivasinya itu, akhirnya Pang Han pun mendapatkan sebuah teknik, yaitu pedang langit terbuka. Fluktuasi energi yang sangat kuat pun dapat terasa oleh orang-orang di sekitar hutan ungu, tak terkecuali Peng Xiaolin dan Yu Er. Setelah pelatihannya selesai, lalu Pang Han pun melesat menuju kediamannya. Nampak perubahan pun terjadi di dalam tubuh Pang Han. Seluruh auranya menjadi meningkat berkat kultivasinya di hutan ungu. Pang Han pun bergumam dalam hatinya, tanpa diduga mana ini bisa diubah menjadi sebuah energi yang cukup kuat, memperluas kekuatanku hingga tidak terduga. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Xiaolin pun merasa cemas dengan peningkatan pesat dari Pang Han. Dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari kekangan Pang Han dan Nagayara. Di sisi yang lain, Pang Han pun dikejutkan oleh suara Yu Er yang marah kepadanya. Yu Er pun berkata, "Hei Pang Han, kamu adalah orang jahat. Sayang sekali saya menanti Anda keluar setiap harinya. Anda benar-benar menjedot hutan bambu saya yang berharga hingga sekering ini. Anda harus membayarnya," ucap Yu Er. Melihat kemarahan dari Yu Er, di sisi yang lain Pang Han pun tidak bisa menangis atau tertawa, lalu dia pun meminta ampun kepada Yu Er. Di sela perkataannya itu, tiba-tiba sosok Long Xuan pun muncul di hadapannya. Long Xuan pun memberikan selamat kepada Pang Han atas peningkatan kultivasinya. Dia pun berkata, hanya dalam 3 bulan saja Anda telah memasuki alam rahasia magis tingkat kedua, dimurnikan menjadi energi yang sangat kuat. Kecepatan ini sungguh mengejutkanku, ucapnya. Mendengar pujian dari Long Xuan, Pang Han pun berkata, "Hei Long Xuan, Anda akhirnya mencapai alam rahasia kekuatan supranatural." Sementara itu di sisi yang lain, Yu Er pun nampak tidak senang dengan perbincangan Long Xuan dan Pang Han. Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Kalau Sky Garden telah menetapkan puncak untuk Anda, apakah Anda ingin melihatnya?" Pang Han pun nampak senang dengan pemberitahuan itu. Lalu dia pun mengajak Long Xuan, Yu Er, dan Peng Xiaolin untuk menuju puncak yang akan dia tinggali. Akhirnya Long Xuan pun memimpin jalan dan mengajak Pang Han serta Peng Xiaolin. Di sisi yang lain, Yu Er pun masih nampak kesal kepada Pang Han. Akhirnya dia pun ditinggalkan oleh Peng Xiaolin dan Pang Han. Yu Er masih nampak kesal kepada Pang Han, jadi dia tidak mengikutinya. Xin pun beralih ke perjalanan Long Xuan, Pang Han, dan Peng Xiaolin. Long Xuan pun bergumam dalam hatinya. Hanya di alam rahasia, kesaktian seseorang dapat menunggangi angin. Penyihir ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia tertinggal selama pertempuran sebelumnya. Selang beberapa saat, akhirnya Pang Han, Peng Xiaolin, dan Long Xuan pun sampai di sebuah tempat. Pang Han pun nampak memperhatikan sebuah gunung tinggi yang ada jauh di depannya.
Sambil memandangi puncak gunung yang jauh, Pang Han pun berkata, hanya makhluk abadi yang bisa membangun istana di puncak gunung ini. Tak sulit untuk penguasa sekte untuk membangun istana ini, ucap Long Xuan. Kesulitan sebenarnya adalah mendirikan gunung itu sendiri, ucapnya. Ada banyak sesepuh di kuil Tiangong, sangat mudah untuk membangun kekuatan untuk membuat sebuah istana. Saya telah lama mendengar tentang keajaiban keahlian para ketua Tiangong Yuan. Baru kali ini aku melihatnya, ucap Pang Han. Benar saja, itu sesuai dengan reputasinya. Lalu Long Xuan pun menunjuk ke sebuah tempat. Itu adalah puncak gadis Nagaku, ada di dekatnya. Kami berharap dapat menjaga satu dengan yang lainnya di masa depan. Long Xuan pun bertanya kepada Pang Han, sudahkah memberikan nama kepada puncak yang akan dia tinggali itu? Untuk sejenak, Pang Han pun berpikir dengan apa yang ditanyakan oleh Long Xuan ini. Tiba-tiba Pang Han pun berkata tentang pertarungannya yang akan datang dengan Huan Tiandu. Walaupun kita sangat berbeda, 30 tahun yang lalu, Hedong, 30 tahun di Haiti. Feng Shui berubah, dia memamerkan kekuatannya di depanku hari ini. Mungkin 9 tahun lagi, giliranku yang belajar rasa malu, ucap Pang Han. Untuk sejenak Pang Han pun berpikir, lalu dia pun memberikan nama, gunung ini akan disebut Gunung Reinkarnasi, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun menembakkan sebuah pilar cahaya ke atas puncak gunung. Sementara itu di atas puncak gunung tertulis nama Gunung Reinkarnasi milik Pang Han. Di sisi yang lain, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, ada hal yang lain yang ingin didiskusikan denganmu sekarang, ucapnya. Kita sudah berada di alam rahasia kesaktian, apakah Anda tertarik pergi ke Haiyuang Biksu untuk kesempatan bertemu peri, ucapnya. Mendengar itu, Pang Han pun nampak kaget, kembali ke reruntuhan, ucapnya. Long Xuan pun menjelaskan kalau Guisu adalah medan perang tempat makhluk abadi dan iblis kuno bertarung. Perang itu melanda dunia, saluran yang menghubungkan berbagai ruang muncul. Sekarang hanya melalui saluran itu saja. Akan ada peluang untuk menemukan reruntuhan kuno yang tersembunyi di tempat itu. Ramuan ajaib kuno. Banyaknya jenazah yang disebutkan di dalamnya, tak terhitung jumlahnya, bahkan ada roh peri yang legendaris. Keberuntungan berarti akumulasi tanpa akhir, nasib buruk berarti hidup dan mati akan hilang. Mendengarkan penjelasan Long Xuan tentang tempat reruntuhan, di sisi yang lain Pang Han pun nampak semangat. Kalau begitu, saya harus bersiap, ucap Pang Han. Besok pagi kita akan berangkat ke Guisu untuk mendapatkan kesempatan keabadian, ucapnya. Akhirnya Long Xuan dan Pang Han pun menyepakati untuk pergi ke tempat reruntuhan. Setelah berbasa-basi, akhirnya Long Xuan pun pergi meninggalkan Pang Han sendirian. Setelah kepergian Long Xuan, Pang Han pun bergumam dalam hatinya. Saya berlatih keras di balik pintu tertutup. Tidak mungkin melampaui Huan Tiandu dalam waktu 10 tahun ini. Oleh karena itu, kelihatannya ini adalah peluangku untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Ini adalah kesempatanku, gumam Pang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Pang Han mengunjungi Peng Xingsu yang ada di dalam persemediannya. Pang Han pun berkata, kakak perempuan senior Pang Han telah memenuhi misinya. Saya berhasil meraih juara pertama dalam daftar Sanhe. Sekarang saya bisa berdiri tegak di antara murid-murid sejati sekte Yuhua. Setelah ucapan dari Pang Han itu, tiba-tiba sosok ilusi dari Peng Xingsu pun muncul di hadapan Pang Han dan Peng Xiaolin. Peng Xingsu pun berkata, hanya dalam 3 bulan saja Anda telah meningkatkan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki dasar yang kuat. Saatnya pergi keluar Gunung Yuhua untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Itulah maksud saya, ucap Pang Han. Saya kesini untuk meminta nasihat kakak perempuan senior. Apakah Anda ingin melampaui Huan Tiandu, ucap Peng Xingsu. Tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih, Anda tidak akan mengalahkan Huan Tiandu hanya untuk bertarung dalam hidup dan mati lagi dan lagi, mencapai hal yang mustahil. Hanya dengan begitu, potensi tubuh dapat tersimulasi sepenuhnya, menerobos dunia yang begitu kuat, ucap Peng Xingsu. Di tempat yang lain, Pang Han pun mengucapkan terima kasih atas wejangan dari Peng Xingsu kepadanya. Lalu dia pun mengenalkan Peng Xiaolin kepada Peng Xingsu. Ini adalah Peng Xiaolin, ucapnya. Untuk sejenak, Peng Xingsu pun memandangi sosok Peng Xiaolin yang berada di belakang Pang Han. Dia pun berkata kepada Pang Han, bencana yang ditakdirkan untuk ribuan generasi. Setelah ucapannya itu, lalu Peng Xiaolin pun menghilang di hadapan Pang Han. Selang beberapa saat, akhirnya Pang Han dan Peng Xiaolin pun pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Peng Xiaolin pun singgah di sebuah patung raksasa, lalu dia pun memandang sosok Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun melihat sosok Peng Xiaolin yang telah duduk di atas sebuah patung raksasa. Peng Xiaolin pun tersenyum, lalu dia pun berkata kepada Pang Han, saya tidak tahu apakah itu saya atau teman lama yang Anda lihat, ucap Peng Xiaolin. Mendengar ucapan dari Peng Xiaolin, di sisi yang lain Pang Han pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Sementara itu Peng Xiaolin pun mengikutinya dari belakang.
Pang Han pun berkata kepada Peng Xiaolin kalau perjalanannya kali ini sangat berbahaya, lalu dia pun menyerahkan sebuah pedang Hongyi kepada Peng Xiaolin. Untuk sejenak, Peng Xiaolin pun nampak kaget dengan pedang yang diberikan oleh Pang Han itu. Dia pun mencoba untuk menyentuhnya, namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan pedang itu. Pang Han pun bertanya apakah ada masalah, ucapnya. Tidak, ucap Peng Xiaolin, lalu dia pun mengambil pedang milik Pang Han itu. Sementara itu di dalam lukisan Huang Kuan, naganya lampu menyadari ada keterikatan antara Peng Xiaolin dengan Hongyi. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Pang Han dan Peng Xiaolin pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu.